presentasi yang akan saya sampaikan dalam video ini, saya akan mengambil pembahasan bab 1 di buku kita, yaitu mengenai manajemen dan pengendalian. Baiklah, kita langsung aja ke bab 1. Bab 1, manajemen dan pengendalian. Pengendalian manajemen yang gagal dapat menyebabkan beberapa hal, yaitu seperti kerugian finansial yang besar. Mengapa manajemen yang gagal dapat menyebabkan kerugian finansial? Seperti yang kita ketahui bahwa untuk perencanaan penganggaran keuangan dalam satu periode tentunya disusun oleh tim manajemen yang ada dimiliki perusahaan. Manajemen memikirkan bagaimana strategi perusahaan dapat mencapai tujuan yang dimilikinya dalam satu periode tersebut. Apabila manajemen atau pengendalian manajemen ini gagal, maka perusahaan otomatis akan mengeluarkan biaya yang tidak seharusnya dia keluarkan, sehingga perusahaan mengalami kerugian secara finansial, yaitu dapat dirasakan dampaknya pada periode tersebut. 2. Rusaknya reputasi perusahaan. Mengapa manajemen pengendalian dapat merusak reputasi perusahaan apabila pengendalian manajemen ini gagal? Seperti kita ketahui bahwa manajemen tentunya dipegang oleh karyawan-karyawan level atas. Karyawan level atas ini memiliki hak dan kewajiban terhadap keberlangsungannya perusahaan secara langsung. Apabila manajemen gagal mengendalikan aktivitasnya, maka hal ini akan merembet ke segala aspek yang ada di perusahaan tersebut, sehingga dapat merusak reputasi perusahaan, membawa kegagalan bagi perusahaan. Kerugian finansial sudah dirasakan dan otomatis reputasi perusahaan tersebut dicap sebagai perusahaan yang jelek, artinya perusahaan yang gagal untuk memanage manajemen yang ada dalam perusahaannya sendiri. Karena para investor sudah tidak dalam artian memiliki kepercayaan yang rendah akan manajemen perusahaan, sehingga ada kemungkinan bahwa perusahaan pada ujungnya akan mengalami kegagalan operasional. Atau dapat dikatakan perusahaan tidak dapat memenuhi tujuan atau mencapai tujuan telah ditetapkan oleh investor, yaitu untuk mengembalikan apa yang diharapkan oleh investor dari perusahaan. Selanjutnya, pengendalian manajemen melibatkan seluruh alat dan sistem yang digunakan oleh manajer untuk memastikan bahwa perilaku dan keputusan terhadap karyawan konsisten dengan tujuan dan strategi perusahaan. Di sini dapat kita garis bawahi bahwa manajemen itu melibatkan seluruh alat dan sistem yang digunakan oleh manajer. Seperti yang saya katakan di awal, jika pengendalian manajemen ini dipegang oleh manajer langsung, bukan oleh karyawan level bawah, sehingga manajerlah yang bertanggung jawab atas hasil dari pengendaliannya. Apakah berhasil atau tidaknya, atau efektif atau tidaknya pengendalian yang mereka lakukan. Alat dan sistem di sini artinya bahwa dalam membuat suatu pengendalian, manajer menggunakan segala sumber daya yang ada di perusahaan, sehingga dari penggunaan seluruhnya ini dapat diharapkan bahwa hasilnya karyawan dapat mengarahkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan strategi perusahaan. Hal ini dapat kita sebut sebagai sistem pengendalian manajemen. Nah, ada fungsi pengendalian manajemen. Sebenarnya dari pengendalian manajemen itu memiliki fungsi apa sih? Fungsinya yaitu mempengaruhi perilaku agar sesuai dengan yang diinginkan. Namun dapat kita perhatikan bahwa fokus utama dari pengendalian manajemen di sini lebih memfokuskan kepada karyawan level bawah. Selanjutnya ada keuntungan dari pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen memberikan keuntungan seperti peningkatan probabilitas tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. Dengan probabilitas yang meningkat, tentunya return yang didapatkan oleh investor ini juga akan semakin tinggi. Apabila return semakin tinggi, maka minat investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan akan semakin tinggi pula. Selanjutnya, hal-hal dasar yang harus diperhatikan dalam pengendalian manajemen. Penentuan tujuan. Pertama, penentuan tujuan. Dalam penyampaian visi perusahaan ini harus dilakukan secara sederhana dan mudah, agar dapat mudah dipahami sehingga tujuan dan target perusahaan dapat benar-benar tersampaikan. Visi juga harus disampaikan kepada karyawan level bawah secara terus-menerus, dalam artian bahwa visi yang dimiliki oleh perusahaan apabila tidak disampaikan, maka visi itu akan sia-sia saja.
Selanjutnya ada formulasi strategi atau dapat saya katakan di sini sebagai misinya. Visi adalah goal, misi adalah proses dari mencapai goal ini. Perusahaan yang membuat misi sampai 400 lembar, tapi apabila misi ini tidak dieksekusi, maka misi yang di atas kertas lembar tersebut hanyalah menjadi sampah di kemudian hari. Jadi inti daripada manajemen didirikan oleh perusahaan adalah eksekusi terhadap visi dan misi. Untuk mencapai visi, perusahaan perlu untuk menentukan strategi dalam jangka panjang. Namun, penentuan strategi yang sedemikian rupa tanpa ada eksekusi hanya menjadi angan belaka. Selanjutnya, pengendalian manajemen versus pengendalian strategis. Apa sih perbedaan dari pengendalian manajemen dan pengendalian strategis ini? Ya, ini memerhatikan hal yang terkait eksternal perusahaan. Memerhatikan hal terkait eksternal. Eksternal berarti di luar daripada operasional perusahaan itu sendiri. Semua perusahaan harus memerhatikan masalah yang terkait dengan pengendalian strategis. Tetapi yang harus diperhatikan adalah potensi strategi yang dimiliki mungkin akan menjadi usang. Terkait eksternal perusahaan artinya menilai industri dan menempatkan organisasi di dalamnya. Untuk menentukan strategis, untuk menentukan misi di awal, kita perlu melakukan penilaian terhadap industri di luar daripada perusahaan kita. Menilai bagaimana kesempatan-kesempatan yang ada dapat kita peroleh di masa yang akan datang. Dan untuk pengendalian manajemen, lebih memerhatikan hal terkait internal perusahaan. Difokuskan pada eksekusi strategi yang mana memerhatikan pelaku dari pelaksana strategi yang ada. Berarti memerhatikan hal terkait internal adalah memerhatikan strategi yang ada yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan memastikan bahwa pelaku daripada pelaksana strategi tersebut telah melakukan tugasnya secara benar dan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh manajemen. Memerhatikan eksternal artinya membayangkan bagaimana mempengaruhi perilaku karyawan dengan cara yang organisasi inginkan. Pengendalian strategis eksternal, pengendalian manajemen internal. Artinya pengendalian strategis lebih memerhatikan menyesuaikan diri kita dengan pihak luar, sedangkan pengendalian manajemen menyesuaikan pihak luar dengan diri kita. Selanjutnya ada penekanan perilaku. Nah, untuk pengendalian manajemen ini juga termasuk dalam penekanan perilaku. Mengapa dalam perusahaan perlu diperhatikannya proses penekanan perilaku? Karyawan seringkali tidak dapat atau tidak mau bertindak sesuai dengan keinginan terbaik yang diharapkan oleh perusahaan. Ada kalanya mereka berpikir bahwa apa yang mereka kerjakan belum tentu memiliki kontribusi langsung terhadap perusahaan. Sehingga manajer harus mengambil langkah untuk mencegah hal itu terjadi. Penekanan perilaku ini dilakukan oleh para manajer atau oleh karyawan level atas yang memiliki wewenang untuk menetapkan ketetapan-ketetapan sehingga perilaku daripada karyawan yang dibawahinya dapat ditekan sehingga mengarahkan perilaku mereka ke arah yang manajer inginkan atau perusahaan inginkan. Mencegah hal yang tidak diharapkan, dan mendorong hal yang diharapkan. Mencegah yang perusahaan tidak harapkan tetapi mendorong hal yang diharapkan. Dengan proses atau dengan dilakukannya penekanan perilaku, manajer berharap bahwa karyawan di bawah naungannya dapat diarahkan untuk bekerja atau melakukan aktivitas operasionalnya agar dapat mencapai tujuan perusahaan tanpa melakukan sesuatu yang sia-sia. Di sini ada penyebab kegagalan pengendalian manajemen. Ternyata dari pengendalian manajemen yang ada di suatu perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya ada visi yang bagus, ada misi yang dieksekusi, ada perilaku karyawan yang ditekan oleh manajer sehingga mengarahkan perilaku tersebut sesuai dengan apa yang dikenal oleh perusahaan. Ternyata pengendalian manajemen ini dapat menyebabkan kegagalan. Penyebabnya yaitu seperti yang kita ketahui bahwa ada lack of direction, lack of motivation, dan personal limitation. Lack of direction atau kurangnya pengarahan. Kurangnya pengarahan di sini memiliki sifat atau dapat dikatakan bersumber daripada perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua ada lack of motivation. Lack of motivation ini berasal dari diri sendiri dalam diri karyawan, bukan dari perusahaan. Apabila lack of direction ini berasal dari kesalahan dilakukan oleh perusahaan, maka lack of motivation ini berasal dari karyawannya sendiri. Dan ada personal limitation, yaitu keterbatasan individu.
Kurangnya pengarahan, kurangnya motivasi, dan keterbatasan individu merupakan penyebab utama dari kegagalan pengendalian manajemen. Oleh karena itu, sistem pengendalian manajemen pada dasarnya lebih menekankan 3 hal ini sebagai dasar dalam pengendalian manajemen yang akan dicapainya. Selanjutnya ada pencegahan masalah pengendalian. Pertama yaitu penghilangan aktivitas. Penghilangan aktivitas manajemen berusaha untuk menghilangkan kegiatan yang mana tidak mampu untuk dilakukannya, seperti menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan yang di luar daripada batas kemampuan yang dimiliki oleh manajer atau divisi tersebut. Saya ambil contoh yaitu ada beberapa jenis perusahaan yang menggunakan jasa cleaning service sebagai pihak ketiga penyedia jasa tersebut, sehingga perusahaan tidak perlu memusingkan kembali bagaimana memperkerjakan cleaning service yang ada di perusahaannya. Dia cukup membayar pihak ketiga, dan pihak ketiga tersebut yang akan merekrut, yang akan menggaji, dan yang akan mengorganisir daripada cleaning service yang dimilikinya. Dan selanjutnya ada otomatisasi. Otomatisasi ini mulai muncul ketika perkembangan teknologi semakin canggih. Ketika kemajuan teknologi ini dapat menyebabkan beberapa aktivitas yang ada di perusahaan dapat digantikan oleh mesin ataupun expert system. Dari otomatisasi ini diharapkan bahwa hasil dari laporan atau hasil pekerjaan akhirnya akan lebih akurat sehingga mudah bagi manajemen dalam pengambilan keputusannya. Selanjutnya ada sentralisasi. Jika kita ketahui bahwa operasional perusahaan dilakukan oleh semua golongan karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Namun, untuk mencegah masalah pengendalian, maka perusahaan memutuskan adanya satu divisi yang dijadikan sebagai sentral dalam setiap divisi sebagai divisi pengambil keputusan. Selanjutnya ada pembagian risiko. Pembagian risiko di sini hampir sama dengan penghilangan aktivitas. Namun apabila penghilangan aktivitas artinya aktivitas tersebut dihilangkan dari kegiatan operasional perusahaan sehari-hari dan dilimpahkan ke pihak ketiga, maka pembagian risiko ini lebih ke melemparkan risiko dengan cara membuat kembali divisi-divisi atau aktivitas yang dapat dilakukan oleh 2 atau 3 orang lebih. Baiklah, demikian merupakan presentasi saya pada kali ini mengenai manajemen dan pengendalian, dan semoga kita bertemu lagi di kelas. Terima kasih.